Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi fikih kelas 11 semester 1 tahun 2023. 1. Ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan tertentu disebut A. Hudud, B. Jinayah, C. Kisos, D. Diyat, E. Hadiyu. Jawabannya adalah B. Jinayah. Soal nomor 2. Dalil Al-Quran di bawah ini yang termasuk dasar hukum larangan pembunuhan adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu mal yatim illa billati ahsanu hatta tablugha syuddah. B. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. C. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. D. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khaira. E. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fih. Jawabannya adalah B. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Soal nomor 3. Dalam agama Islam, pembalasan serupa yang dilakukan terhadap pembunuhan atau penganiayaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan disebut A. Hudud, B. Kafarot, C. Diyat, D. Hadiyu, E. Kisos. Jawabannya adalah E. Kisos. Soal nomor 4. Berikut ini adalah kisos anggota badan yang telah tercantum dalam Al-Quran kecuali A. Mata dibalas dengan mata, B. Jiwa dibalas dengan jiwa, C. Kulit dibalas dengan kulit, D. Telinga dibalas dengan telinga, E. Gigi dibalas dengan gigi. Jawabannya adalah C. Kulit dibalas dengan kulit. Soal nomor 5. Semua anggota badan ada kisosnya. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran surah A. Surah Al-Baqarah ayat 179, B. Surah Al-Maidah ayat 45, C. Surah Al-Baqarah ayat 178, D. Surah Al-Maidah ayat 54, E. Surah Al-Maidah ayat 60. Jawabannya adalah B. Surah Al-Maidah ayat 45. Soal nomor 6. Jika sekelompok orang melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka mereka harus dibunuh dengan cara yang sama meskipun jumlahnya mencapai 100 orang. Hal ini adalah menurut pendapat A. Imam Malik, B. Umar bin Khattab, C. Imam Syafi'i, D. Utsman bin Affan, E. Abu Bakar. Jawabannya adalah B. Umar bin Khattab. Soal nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Ayat di atas menjelaskan hukuman bagi pembunuhan A. Sengaja, B. Semi sengaja, C. Tersalah, D. Oleh massa, E. Berantai. Jawabannya adalah C. Tersalah. Soal nomor 8. Seseorang manjat pohon kelapa dan ternyata buahnya jatuh mengenai orang yang di bawahnya sehingga meninggal dunia. Dalam kasus ini dapat dikategorikan A. Qatlu amdi, B. Qatlu sibhul amdi, C. Qatlu khata', D. Qatlu sibhul ahdi, E. Qatlu ahlul amdi. Jawabannya adalah C. Qatlu khata'. Soal nomor 9. Polisi menembakkan peluru karet ke arah demonstran yang mengakibatkan satu orang mati. Perbuatan tersebut termasuk dalam jenis pembunuhan A. Qatlu amdi, B. Qatlu sibhul amdi, C. Qatlu khata', D. Qatlu sibhul, E. Qatlu ahlul amdi. Jawabannya adalah B. Qatlu sibhul amdi. Soal nomor 10. Kata hudud berbentuk jamak. Mufradnya adalah had. Menurut bahasa, had adalah A. Mencegah, B. Menghina, C. Menuduh, D. Menghukum, E. Mengolok-ngolok. Jawabannya adalah A. Mencegah. Soal nomor 11. Menurut bahasa, buat berasal dari kata A. Maksa, B. Melampaui batas, C. Merampas, D. Menumpas, E. Menyakiti. Jawabannya adalah B. Melampaui batas. Soal nomor 12. Hukum rajam diberlakukan apabila pelaku zina adalah sebagai berikut, kecuali A. Pelaku sudah beliau dan berakal sehat, B. Pelaku mengakui perbuatannya, C. Adanya dua orang saksi laki-laki yang mengetahui langsung kejadiannya, D. Pelaku zina sudah atau pernah menikah secara sah, E. Zina tersebut dilakukan tanpa paksaan. Jawabannya adalah C. Adanya dua orang saksi laki-laki yang mengetahui langsung kejadiannya. Soal nomor 13.
kejahatan yang berupa melukai ataupun memotong dua kaki. Pelakunya dikenakan sanksi membayar A. Diat penuh yakni 100 ekor unta, B. setengah dari diat penuh, C. sepertiga dari diat penuh, D. seperempat dari diat penuh, E. seperlima dari diat penuh. Jawabannya adalah A. Diat penuh yakni 100 ekor unta. Soal nomor 14. Had atau hukuman bagi perampok yang juga disertai membunuh korbannya adalah A. Dipotong tangan dan kaki secara silang, B. Dihukum mati atau kisos, C. Dihukum mati kemudian disalib, D. Diasingkan atau dipenjara, E. Kisos, diat, dan kafarot. Jawabannya adalah C. Dihukum mati kemudian disalib. Soal nomor 15. Ketentuan Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 33 menjelaskan tentang ketentuan hukuman bagi pelaku A. Zina, B. Khamar, C. Pencurian, D. Perampokan, E. Buat. Jawabannya adalah D. Perampokan. Soal nomor 16. Menurut Imam Syafi'i, ukuran satu nisab dari pencurian adalah seperempat dinar atau setara dengan A. 3,30 gram emas, B. 3,32 gram emas, C. 3,34 gram emas, D. 3,50 gram emas, E. 3,25 gram emas. Jawabannya adalah C. 3,34 gram emas. Soal nomor 17. Pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali A. Pencuri mengakui perbuatannya, B. Barang yang dicuri berada di tempat penyimpanannya, C. Barang yang dicuri lebih dari satu nisab, D. Adanya saksi satu orang laki-laki jika pencuri tidak mengaku, E. Pencuri tidak memiliki andil atas barang yang dicuri. Jawabannya adalah D. Adanya saksi satu orang laki-laki jika pencuri tidak mengaku. Soal nomor 18. Yang menyebabkan gugurnya hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sebagai berikut, kecuali A. Yang dicuri belum sampai satu nisab, B. Adanya pemaafan dari pihak korban, C. Pelaku mengembalikan barang dicuri, D. Pencurinya belum mukallaf, E. Pencuri melakukan pencurian karena dipaksa. Jawabannya adalah C. Pelaku mengembalikan barang yang dicuri. Soal nomor 19. Di antara hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut, kecuali A. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, B. Menjaga rusaknya harga diri dan kehormatan keluarga, C. Menjaga tertib dan keharmonisan rumah tangga, D. Menjaga ketertiban dan ketentraman tata kehidupan masyarakat, E. Melindungi hak setiap orang untuk berbuat sesuai kehendaknya. Jawabannya adalah E. Melindungi hak setiap orang untuk berbuat sesuai kehendaknya. Soal nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat di atas adalah dasar hukum larangan. A. Qadhaf, B. Mencuri, C. Merampok, D. Zina, E. Membunuh. Jawabannya adalah D. Zina. Soal nomor 21. Pak Yahya pulang dari luar negeri ketika bulan puasa karena sangat rindu kepada istri. Akhirnya melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka Pak Yahya terkena kafarat puasa sebanyak A. 10 hari, B. 1 minggu, C. 1 bulan, D. 3 bulan, E. 2 bulan berturut-turut. Jawabannya adalah E. 2 bulan berturut-turut. Soal nomor 22. Bagi pezina ghairu muhsan diberlakukan hukuman A. Dicambuk 40-80 kali, B. Dicambuk 80 kali dan diasingkan selama 1 tahun, C. Dikisos dan puasa 2 bulan berturut-turut, D. Diwajibkan bayar diat 100 onta, E. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jawabannya adalah E. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Soal nomor 23. Ayat Al-Quran di bawah ini yang termasuk dasar hukum larangan minuman keras adalah? Jawabannya adalah B. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Soal nomor 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ashidu dhawu adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dari hadis tersebut, syarat saksi harus A. Islam, B. Baligh, C. Berakal sehat, D. Merdeka, E. Adil. Jawabannya adalah E. Adil. Soal nomor 25. Perkataan seorang suami kepada istrinya, kau bagiku seperti punggung ibuku. Pengertian dari A. Ila, B. Zihar, C. Idhar, D.
D. Kafaroh, E. Kisos. Jawabannya adalah B. Zihar. Soal nomor 26. Perbuatan qadhaf adalah sangat keji karena dapat menjatuhkan martabat seseorang di mata masyarakat. Hukuman bagi pelaku qadhaf adalah A. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. B. Dicambuk 80 kali dan persaksiannya tidak diterima selamanya. C. Dikisos dan bayar denda senilai 100 onta. D. Dirajam sampai meninggal. E. Dipenjara karena melakukan pencemaran nama baik. Jawabannya adalah B. Dicambuk 80 kali dan persaksiannya tidak diterima selamanya. Soal nomor 27. Orang yang memberontak atau menentang kepada pimpinan pemerintah yang sah disebut A. Syihal, B. Al-Hibarah, C. Buad, D. Qadhaf, E. Al-Qatlu. Jawabannya adalah C. Buad. Soal nomor 28. Memberi makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin atau puasa 3 hari adalah kafarot dari A. Melanggar sumpah, B. Li'an, C. Dihar, D. Membunuh binatang buruan di tanah haram, E. Membunuh. Jawabannya adalah A. Melanggar sumpah. Soal nomor 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Ayat di atas menjelaskan tentang A. Macam-macam mencuri, B. Nisab mencuri, C. Had mencuri, D. Pengertian mencuri, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Had mencuri. Soal nomor 30. Perampok yang hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, hukumnya A. Dibunuh, B. Potong tangan kanan dan tangan kiri, C. Penjara, D. Membayar kifarot, E. Dicambuk 50 kali. Jawabannya adalah C. Penjara. Soal nomor 31. Di antara tujuan disyariatkannya peradilan dalam Islam adalah sebagai berikut, kecuali A. Terwujudnya rasa jera bagi masyarakat jika akan berbuat kejahatan, B. Terwujudnya keadilan di masyarakat, C. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, D. Terwujudnya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat, E. Terciptanya suasana yang mendorong peningkatan ketakwaan kepada Allah. Jawabannya adalah A. Terwujudnya rasa jera bagi masyarakat jika akan berbuat kejahatan. Soal nomor 32. Yang menjadi tugas pokok hakim adalah A. Mencari jalan tengah atas persengketaan dua belah pihak, B. Menyelidiki pihak-pihak yang bersengketa untuk disidangkan di pengadilan, C. Mengajukan bukti-bukti atas suatu gugatan, D. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum, E. Memberikan kesempatan pada pihak penggugat dan tergugat untuk membuktikan keterangannya. Jawabannya adalah D. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum. Soal nomor 33. Berikut yang bukan termasuk alat bukti adalah A. Barang bukti, B. Saksi, C. Pengakuan, D. Sumpah, E. Keyakinan hakim. Jawabannya adalah E. Keyakinan hakim. Soal nomor 34. Di antara syarat hakim adalah sebagai berikut, kecuali A. Beragama Islam, beliau dan berakal sehat, B. Memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis, C. Memahami ijma' ulama dan perbedaan tradisi umat, D. Memahami metode ijtihad dengan baik, E. Mempunyai keyakinan akan kebenaran putusannya. Jawabannya adalah E. Mempunyai keyakinan akan kebenaran putusannya. Soal nomor 35. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan wanita menjadi hakim, sedangkan menurut Imam Hanafi membolehkan mengangkat wanita menjadi hakim. A. Jika ia memang memenuhi syarat-syarat hakim, B. Dengan syarat ia dibantu oleh hakim laki-laki, C. Ia mempunyai ketegasan seperti halnya laki-laki, D. Karena memang tidak ada dalam Al-Quran larangan wanita menjadi hakim, E. Untuk menyelesaikan segala urusan kecuali masalah had dan kisos. Jawabannya adalah E. Untuk menyelesaikan segala urusan kecuali masalah had dan kisos. Soal nomor 36. Jika penggugat mengajukan gugatan tanpa disertai bukti atas gugatannya, maka hakim dapat A. Memberikan kesempatan penggugat untuk mencari bukti tambahan, B. Melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan sesuai dengan hak yang dimiliki hakim, C. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk disumpah, D. Menyelidiki sendiri kebenaran dari gugatan tersebut sehingga dia tidak salah dalam mengambil.
E. Menolak gugatan dari penggugat dan memberi kesempatan tergugat untuk bersumpah. Jawabannya adalah E. Menolak gugatan dari penggugat dan memberi kesempatan tergugat untuk bersumpah. Soal nomor 37. Kondisi yang tidak boleh ada pada diri hakim ketika dia menjatuhkan hukuman atau memvonis karena dapat mempengaruhi psikologi hakim sehingga dikhawatirkan keputusannya bisa salah adalah sebagai berikut, kecuali A. Sangat marah, B. Sangat sedih, C. Sangat mengantuk, D. Sedang sakit, E. Sedang sibuk. Jawabannya adalah E. Sedang sibuk. Soal nomor 38. Di mata hukum, setiap orang harus diberlakukan suatu asas praduga tidak bersalah, yang artinya A. Setiap orang bisa bersalah jika dia terlibat kejahatan, B. Dimungkinkan orang berbuat salah apabila dia tidak berhati-hati, C. Salah dan benar harus diuji di pengadilan, D. Setiap orang yang tidak bersalah harus dibebaskan, E. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada bukti atas kesalahannya. Jawabannya adalah E. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada bukti atas kesalahannya. Soal nomor 39. Etika yang harus dimiliki seorang hakim adalah sebagai berikut, kecuali A. Menerima pengaduan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati, B. Melaksanakan tata tertib pengadilan, C. Memberlakukan sama terhadap orang-orang yang berperkara, D. Tidak boleh menerima hadiah dalam orang-orang yang sedang berperkara, E. Tidak menunjukkan tata cara menjatuhkan putusan kepada orang-orang yang berperkara. Jawabannya adalah A. Menerima pengaduan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Soal nomor 40. Di bawah ini adalah saksi yang ditolak kesaksiannya oleh pengadilan, kecuali A. Saksi adalah orang yang buta, B. Saksi seorang anak kepada orang tuanya, C. Saksi orang tua atas anaknya, D. Saksi diketahui bahwa ia tidak adil atau pendosa besar, E. Saksi seorang musuh pada musuhnya. Jawabannya adalah A. Saksi adalah orang yang buta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.